Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhulu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, dalam kesempatan pagi ini saya akan baca satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni, datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir. Kata Nabi Muhammad SAW, khairu ummati alladina iza asa'u istaghfaru wa iza ahsanu istabsharu wa iza safaru qasaru wa aftaru. Dalam hadis ini intinya ada tiga ciri umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ciri umat Nabi, dan Nabi yang langsung bilang itu ada tiga macam ya, atau tiga model. Nah, tinggal nanti kita termasuk apakah dari tiga ciri umat Nabi tersebut. Yang pertama kata Nabi, ciri umatku adalah alladzina iza asa'u istaghfaru. Yang pertama, kalau berbuat khilaf, kalau berbuat salah atau level tertinggi berbuat dosa, istighfaru, beristighfar, memohon ampun, memohon maaf. Ini yang menarik, kata-kata iza asa'u istighfaru itu hukum alamnya ya. Kausalitasnya, sunnatullahnya, manusia termasuk kita ini cepat atau lambat, atau pernah atau belum, kita pernah berbuat khilaf, kita pernah berbuat salah ya. Secara umum bisa jadi kesalahan kita itu kepada orang tua. Makanya kata Nabi, ciri umatku yang pertama adalah kalau berbuat khilaf, berbuat salah, ya minta maaf gitu. Kata-kata istighfaru, beristighfar, memohon ampun, memohon maaf ini, terutama sekarang ini di bulan Ramadan, kesempatan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab bisa jadi ada perbuatan khilaf kita, atau bahasa begini, kita berbuat atau ketika kita berbicara perasaan kita benar, perasaan kita betul, tapi ternyata itu tidak benar, tidak betul. Kan tidak semua ucapan kita anggap benar, tidak semua perbuatan kita anggap benar. Ternyata bisa jadi itu adalah kesalahan. Nah, ini yang menariknya kata Nabi, ciri umatku begitu tadi. Kalau berbuat khilaf, berbuat salah, ya mohon ampun gitu ya. Kalau kepada Allah, mohon ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berbuat khilafnya ada berkaitan dengan manusia, harus minta maaf kepada manusia. Yang menarik begini, sampai dalam keterangan para ulama, kalau ada orang berbuat dosa kepada Allah, langsung bertobat kepada Allah. Contoh, enggak sholat karena tanpa uzur, enggak puasa Ramadan karena tanpa uzur, itu bertobat langsung pada Allah. Tapi kalau berbuat khilaf, berbuat salah kepada manusia, tidak cukup bertobat kepada Allah. Ini bahasa yang saya bilang tadi menarik. Ketika berbuat salah kepada manusia, siapapun manusia itu, tadi saya contohkan orang tua. Bisa jadi kita berbuat khilaf, berbuat salah kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara. Kalau kesalahan kita kepada orang kemudian kita bertobat saja kepada Allah, itu tidak bisa. Berarti mau tidak mau harus minta maaf kepada orang tersebut. Sehingga ada ungkapan, bagaimana kalau kita berbuat khilaf atau kita pernah berbuat salah, kita belum sempat minta maaf, ternyata orang yang pernah kita berbuat salah tersebut sudah meninggal. Ya, ini menariknya ya. Ternyata kalau saya bilang kita ini, sebab manusia nggak ada yang nggak pernah berbuat khilaf. Ketika kita pengen minta maaf, ternyata orangnya sudah meninggal. Apakah tidak ada kesempatan kita minta maaf? Tetap ada. Dengan cara apa? Solusinya adalah
kita mendoakan orang tersebut secara khusus, baik dengan diucapkan ya permintaan maaf kita, atau kita doakan, atau kita bacakan ayat suci Al-Quran yang nilai pahalanya kita niatkan buat almarhum atau almarhumah. Jadi intinya, kesalahan-kesalahan kita kepada manusia tidak bisa dengan bertobat saja kepada Allah, harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya umumnya kita ini ya, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua, bahkan dengan saudara pasti pernah berbuat khilaf. Jadi intinya yang pertama, ciri umat Nabi Muhammad SAW kalau berbuat khilaf, berbuat salah, atau secara yang paling tinggi, level tertinggi adalah berdosa, itu minta maaf atau istighfar ya. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, kata Nabi, ciri umat Nabi yang kedua adalah wa iza ahsanu istabsyaru. Kalau berbuat kebaikan, kalau berbuat amal soleh, atau kalau mampu beribadah, istabsyaru, bergembira, bersyukur. Yang aktual sekarang ini nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kita pada pagi hari ini kita mulai puasa ini ya, baru mulai puasa dari subuh tadi. Orang itu ketika mau ibadah, kemudian dapat ibadah, itu salah satu nikmat yang sangat besar. Ini bahasa saya nih, kalau kaitan dengan ciri umat Nabi yang kedua, orang niat berbuat baik, kemudian dapat melakukan ibadah itu, dapat melakukan amal soleh itu salah satu nikmat yang sangat besar. Sebab kenyataannya, saya bilang kenyataan ini, banyak banget orang pengen berbuat baik, banyak banget orang ingin beramal soleh, dan sekali lagi banyak banget orang ingin ibadah, tapi belum dan tidak terlaksana melakukan ibadah tersebut. Maka hebat dan tepat yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, kenikmatan itu akan terasa kalau kenikmatan itu sudah hilang. Contoh, kita kalau lagi sehat kadang lupa bahwa nikmat sehat itu sangat berharga, dan tampak lebih berharga kalau kita sakit. Sama, kenikmatan kesempatan orang beribadah itu akan lebih terasa kalau orang sudah tidak mampu ibadah. Saya analogikan lagi, saya kiaskan, kenikmatan orang punya harta itu akan lebih terasa kalau dia sudah tidak punya harta, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sekali lagi menarik ini, ciri khas yang kedua umat Nabi Muhammad SAW, kalau mampu berbuat baik, mampu beramal soleh, mampu beribadah, bahasa Nabi istabsyaru, bergembira, senang, bersyukur. Sekali lagi kenapa? Sebab banyak manusia, bisa jadi bukan orang lain saja, kita pun, kita ingin beramal soleh tapi belum tentu kita bisa melakukan amal soleh tersebut. Kita ingin melakukan ibadah tapi belum tentu kita bisa melakukan ibadah tersebut. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita mulai puasa pada pagi hari ini, ketika kita ingin puasa Ramadan dan dapat kita lakukan puasa Ramadan itu, masya Allah, nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu dengan harapan bahwa bapak, saudara-saudara, ini salah satu gambaran kenikmatan itu, sekali lagi, apa saja yang kita miliki akan terasa lebih bermanfaat kalau sudah tidak ada. Oleh karena itu selagi semampang semumpung kita bisa beramal soleh, semampang semumpung selagi kita masih bisa berbuat kebaikan, beramal soleh, beribadah, kita lakukan amal ibadah tersebut. Termasuk pada pagi hari ini kita mampu dengan akal kita menuntut ilmu. Ketika orang mampu menuntut ilmu, itu kenikmatan yang sangat besar. Ini nanti saya coba jelaskan sedikit nih tentang masalah menuntut ilmu. Orang ingin banget mencari ilmu, tapi belum tentu bisa ada kesempatan menuntut ilmu. Banyak dan sangat banyak orang yang pengen punya ilmu, tapi kesempatan menuntut ilmu itu belum tentu dia bisa dapatkan. Oleh karena itu semampang, sekali lagi bahasa saya biar gampang ini, semampang, semumpung kita masih ada kesempatan menuntut ilmu, kita tuntut ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Sisi lain, orang yang menuntut ilmu itu pasti berakal. Makanya ketika orang belajar, dimanapun dia belajar, itu sebelum ilmu dia peroleh, sebelum ilmu itu dia dapat, sedang mensyukuri nikmat Allah itu dalam bentuk akal.
Makanya kata ulama, ya saya contohkan nggak tanggung-tanggung ini, ulama yaitu almarhum Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau tidak lain adalah putra dari Mbah Hashim Hadatus Syekh. Jadi pemberian Allah yang sangat besar, bahasanya sangat besar, itu akal. Maka dengan akal itu kita bisa menuntut ilmu, dengan akal itu kita bisa memilah, bisa memilih antara yang baik dengan yang buruk, antara yang pantas dan yang tidak pantas, karena punya akal. Termasuk dengan akal yang sempurna itulah kita bisa melakukan ibadah-ibadah termasuk pada pagi hari ini. Maka sekali lagi, akal itu salah satu nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang akalnya sudah tidak sempurna, nah ini nauzubillah ini ya. Ini namanya buat muhasabah, introspeksi ini. Kita karena akal masih sempurna, kita bersyukur kepada Allah. Bila dibandingkan bisa jadi ada orang lain, ini tanda kutip ya, orang lain siapa aja itu, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi kawan kita, bisa jadi kerabat kita ya, yang akalnya sudah tidak sempurna. Jangankan melakukan perbuatan baik, melakukan yang pantas saja belum tentu bisa dilakukan. Maka ini yang menarik, sekali lagi kita menuntut ilmu, kita belajar, itu salah satu simbol belum mendapatkan ilmu saja kita sedang bersyukur karena Allah memberikan akal yang sempurna kepada kita. Dengan harapan mudah-mudahan perbuatan baik kita semua ya, amal soleh kita semua, termasuk ibadah kita semua, diantaranya ketika kita menuntut ilmu, semuanya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, itu ciri umat Nabi yang kedua adalah kalau mampu beramal soleh, mampu berbuat kebaikan, dia senang, dia bergembira. Yang ketiga, kata Nabi, ciri umat Nabi kita Muhammad SAW, wa idza safaru qasaru wa aftaru. Kalau berpergian jauh, musafir namanya, qasaru, mengkosor sholat, wa aftaru, dan berbuka puasa. Dalam memahami hadis di sini, yang ketiga ciri umat Nabi Muhammad SAW itu adalah kita jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, intinya begitu. Tapi kalau kita masih mampu, sebaiknya dilakukan perbuatan atau amal soleh tersebut. Jangan memaksakan, tapi selagi masih mampu kita usahakan. Salah satu contoh begini, kata Nabi, wa iza safaru qasaru. Kalau kita bepergian jauh, di dalam bepergian jauh itu memayahkan, merepotkan, ya bahkan melemahkan. Itu yang biasanya kita sholat tiap waktu, maka boleh untuk dikosor. Dikosor itu artinya diringkes, atau dijama'. Dijama' itu artinya digabung. Nah, pemahaman dalam fikih, kalau sholat yang dikosor itu, sholat yang diringkes itu adalah sholat yang 4 rakaat. Berarti kalau kita sholat zuhur diringkes menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, dan sholat isya menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Tujuannya apa? Kalau ketika bepergian memayahkan, merepotkan, bahkan melemahkan. Atau ada istilahnya dijama'. Dijama' itu digabung. Ya mungkin nih saudara-saudara ya, cepat atau lambat, termasuk nih yang hadir di sini, cepat atau lambat akan mendapatkan tugas, entah di daerah mana. Ketika mendapatkan tugas, kita harus istiqomah melakukan ibadah sholat. Tapi bisa jadi suatu saat ketika menjalankan ibadah, menjalankan tugas kita untuk menunaikan ibadah sholat, kalau tiap waktu agak merepotkan, agak memayahkan. Ini kausalitas nih, hukum alam nih. Cepat atau lambat kita akan alami. Maka dengan adanya pemahaman seperti ini, berarti kita ingin menjadi ya hamba Allah yang benar, yang baik, termasuk menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia. Berarti suatu saat kalau dalam kondisi tertentu ia memayahkan, merepotkan, bahkan bahasa saya tadi melemahkan, sholat yang seharusnya tiap waktu boleh dilakukan dengan digabung. Atau sholat yang asalnya 4 rakaat boleh dilakukan menjadi 2 rakaat. Ini simbol rukhsah, simbol keringanan. Dan disinilah salah satu ciri umat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, cepat atau lambat kita akan merasakan dan kita akan mengalami. Dan disinilah salah satu pemahaman yang mendalam
tentang adanya rukhsah keringanan dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik atau amal soleh. Kemudian ciri yang kedua di sini contohnya adalah wa aftaru, kata Nabi. Kalau ciri yang pertama itu adalah ketika musafir mengqashar atau menjama sholat, di sini wa aftaru diartikan berbuka. Begini memahaminya. Yang dimaksud ketika wa aftaru itu berbuka seperti puasa Ramadan sekarang, ketika kita akan musafir gitu. Ketika kita akan musafir itu posisinya harus puasa dulu. Ini ngaji fikihnya begitu. Jadi ketika mau musafir, contoh mau musafir jam 7 jam 8 kayak sekarang ini setengah 8 lewat. Ketika kita mau musafir dari rumah, posisi kita dari subuh sampai sebelum musafir harus dalam keadaan puasa. Kemudian menjalankan ya perjalanan, ya entah mau naik pesawat, entah mau naik kereta, mau naik bis, naik motor dan seterusnya dan seterusnya. Ketika di perjalanan memayahkan, merepotkan, bahkan melemahkan. Ini bahasa saya tadi, merepotkan, memayahkan, melemahkan, itu mempunyai pemahaman yang mendalam itu. Baik kendaraannya, di perjalanannya maupun kondisi dan sebagainya. Ketika di perjalanan dalam keadaan seperti itu, yang sangat-sangat susah kita meneruskan puasa Ramadannya atau meneruskan puasa, maka ada rukhsah, sekali lagi ada keringanan, ada dispensasi untuk boleh berbuka. Jadi di situ pemahamannya adalah berbuka itu bukan dari rumah. Berbuka itu bukan berarti sebelum musafir, akan tapi berbuka itu ketika sudah posisi dalam keadaan musafir. Itu disebut namanya rukhsah, itu disebut namanya keringanan. Bukannya ketika mau musafir jam 7, jam 8, jam setengah 7 dia makan dulu, dia sarapan dulu. Nah, itu enggak benar. Berarti intinya di sini adalah keringanan, ciri umat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dalam keadaan tertentu ia memayahkan, merepotkan, bahkan melemahkan tadi, yang asalnya di dalam posisi dalam kondisi puasa, nah itu boleh berbuka. Dan ini disebut namanya udzur syar'i, halangan yang dibenarkan dalam syariat. Tapi sekali lagi, Bapak-bapak, saudara-saudara, buat kita semua ini, kalau kita masih mampu, maka teruskan ibadah puasanya. Ini bahasanya gampangnya begitu. Ini kan kalau melemahkan, merepotkan. Tapi kalau masih memungkinkan, kita teruskan puasa dalam kondisi bagaimanapun. Tujuannya apa? Kalau kita membatalkan puasa, itu untuk menggantinya, mengkodok puasanya, diartikan mengganti mengkodok puasa Ramadan, itu sangat-sangat sulit. Terutama kita nih orang laki. Kalau orang perempuan sudah terbiasa, artinya terbiasa karena memang orang perempuan yang masih aktif minimal itu sebulan pasti enggak puasa Ramadan. Tapi kita buat orang laki, satu hari aja, 2 hari saja tidak puasa Ramadan, meskipun karena udzur syar'i, itu untuk menggantinya berat dan susah. Oleh karena itu tadi bahasanya, kalau memang masih memungkinkan, kita teruskan puasa. Baik dalam keadaan itu tadi merepotkan, memayahkan, masih memungkinkan, kita teruskan puasa. Makanya ingin saya katakan di sini, ini mulai sedikit lagi ada istilahnya orang pada mudik. Saya bilang jadilah mudik yang ibadah. Jadi bukan mudik untuk foya-foya, meskipun akan mengunjungi keluarga, tapi jadikan mudik itu mudik yang ibadah. Artinya apa? Ketika mudik, meskipun dalam keadaan memayahkan, merepotkan, kalau masih bisa memungkinkan, teruskan ibadah puasanya. Oleh karena itu mudah-mudahan mudiknya pun menjadi mudik yang ibadah, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, intinya kesempatan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, kita ingin sekali lagi menjadi pengikut setia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri pengikut Nabi yang setia itu pertama adalah ketika berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, istighfaru, memohon ampun. Baik berkaitan dengan manusia, minta maaf, maupun berkaitan langsung pada Allah Subhanahu wa taala, tobat langsung pada Allah. Yang kedua, sekali lagi, kalau kita mampu berbuat kebaikan, kita mampu beramal soleh, kita mampu beribadah, itu ada kegembiraan tersendiri. Istabsyaru bahasa Nabi. Itu merupakan kegembiraan sendiri buat kita, dan itulah simbol kita bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir,
Ini salah satu rukhsah, salah satu keringanan. Suatu saat kalau kita dalam keadaan bepergian, jadi redaksionalnya bepergian ini ya. Dalam keadaan bepergian, memayahkan, merepotkan, maka boleh bahasanya di sini ada dua perkara. Artinya ketika dalam bepergian yang memayahkan, sholat yang asalnya 4 rakaat ditunaikan 2 rakaat saja, dikosor namanya, atau mungkin sholat yang biasanya tiap waktu dilakukan digabung, ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan perkara yang kedua, kalau musafir itu dalam posisi puasa, termasuk sekarang ini puasa Ramadan, ketika musafir, redaksionalnya ketika musafir, bukannya ketika akan musafir. Ketika musafir dalam keadaan memayahkan, merepotkan, memberatkan, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi terakhir ciri khasnya kalau masih mampu diteruskan puasa itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua amal soleh kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma sallimna li Ramadan wasallim Ramadan lana wasallimhu minna amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bifadlika dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.